Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Pertolongan Allah bagi umatnya. Didasarkan pada Ester pasal 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kitab Ester merupakan satu kitab yang tidak ada satupun kata Tuhan atau kata Allah tertulis di dalamnya. Namun hal tersebut tidak membuat kitab ini kehilangan otoritasnya. Bahkan kitab ini justru sangat sentral, menceritakan pertolongan Allah bagi umatnya dari ancaman pemusnahan orang Yahudi, bahkan akan menggagalkan rencana agung Allah tentang keselamatan yang datang dari Israel. Dalam Ester pasal 3 ayat 8-15 menceritakan Haman, seorang yang telah dinaikkan kedudukannya dan ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Ia mengajukan kepada Raja Ahasiweros untuk memusnahkan, membunuh, dan membinasakan semua orang Yahudi dari yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, serta merampas harta milik mereka. Berita ini membuat Mordekai sangat berduka. Dalam mengekspresikan kedukaannya, ia datang ke pintu gerbang istana raja. Tidak hanya Mordekai yang berkabung, tetapi juga seluruh orang Yahudi di tiap-tiap daerah. Setelah mendengar berita itu, mereka meratap dan berpuasa atas undang-undang tersebut. Mungkin yang terpikir oleh mereka, yang terbaik yang dapat dilakukan merespon berita saat itu adalah dengan berkabung dan berpuasa, karena memang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi Mordekai sangat tahu peran penting Ester. Sebagai seorang ratu, Ester memiliki peran vital untuk menyelamatkan bangsanya. Setelah Ester mengetahui dari Mordekai tentang undang-undang yang dibuat oleh Haman itu, Ester semula tampak enggan untuk mengambil risiko menghadap raja, karena resikonya hukuman mati jikalau raja tidak berkenan. Akhirnya Ester memberanikan diri untuk menghadap Raja Ahasiweros, sekalipun dia tahu apa resikonya. Hal ini didorong perkataan Mordekai, "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkaunya akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan kau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Keyakinan Mordekai memang luar biasa. Dia yakin bahwa pertolongan bagi orang Yahudi pasti terjadi dalam tanda petik pihak lain. Sekalipun dalam kitab ini tidak ada kata Allah di dalamnya, tetapi Allah tetap bekerja melawan setiap kejahatan. Meskipun itu kejahatan yang sangat terencana, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Kita meyakini bahwa kedaulatannya yang melindungi dan membela umatnya dari rencana jahat Haman. Dan akhirnya
Hamanlah yang digantung di tiang yang dibuatnya sendiri. Nampaknya Allah diam, ternyata tidak. Pandemi COVID-19 sudah lebih dari 1,5 tahun. Virus yang sangat mengancam dan menakutkan kita semua. Bahkan dengan merebaknya varian baru membuat kita semakin takut. Seharusnya keyakinan Mordekai juga menjadi keyakinan kita semua, bahwa pertolongan akan terjadi dari Allah yang berdaulat dan berkuasa. Biarlah kita mengerjakan dan melakukan tanggung jawab kita dengan terus berserah dan percaya kepada Allah yang berdaulat dan berkuasa dalam keadaan apapun yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.